Saya stick dari Jawa Tengah. Di sini saya bukan peserta, cuma membantu panitia untuk cek cuaca. Oh gitu. Berarti, berarti cek ombak tadi. Cek ombak. Oke. Ini olahraga ini berarti ada komunitasnya. Bisa disampaikan mungkin? Kalau komunitas juga ada beberapa klub-klub yang ada di Indonesia. Katakanlah ada klub Gandole Jakarta, ada klub Gandole Jawa Tengah, ada klub Gandole Telomoyo, ada klub Gandole Puncak. Cuma dari sekian klub-klub itu diwadahi dalam sebuah asosiasi federasi Aerosport Indonesia, yang mana semua olahraga di Dirgantara termasuk ini Gandole ini masuk dalam naungan Federasi Aerosport Indonesia, dan di bawahnya untuk yang ngurusi masalah kegantolean ini itu kita dibentuk komite Gandole Indonesia. Oke, Mas, olahraga gantole ini tentu tidak semua orang bisa. Sebenarnya apa saja yang dipersiapkan? Yang dipersiapkan itu yang jelas satu itu peralatan sayap gandole. Ya. Kita bicara equipmentnya dulu. Ada pesawat gandole, ada harness, ada vario GPS, ada HT, ada parasut cadangan untuk emergency andai kata ada terjadi sesuatu di atas. Itu dari segi peralatannya. Nah, terus kalau dari segi orangnya, dia harus sehat jasmani rohani, dia harus bugar, dia harus maksudnya memiliki keinginan dan komitmen yang tinggi untuk ingin belajar gandole. Artinya memang sudah profesional gitu ya, sudah terlatih itu? Semuanya yang terbang di sini semuanya sudah terlatih, sudah memiliki lisensi yang dikeluarkan oleh Komite Gandole Indonesia. Oke, Mas. Kalau untuk ini, Mas, gantolenya itu ukurannya standar berapa, Mas? Kalau ukuran gandole itu bervariasi, artinya bervariasi itu sesuai dengan berat pilotnya, sesuai dengan berat harnessnya. Jadi banyak sekali yang mau masuk awan ini. Ada ring antara 60 sampai 80 kg, ada range antara 70 sampai 90 kg. Oh, itu yang membedakan lebarnya juga? Otomatis lebar ukurannya. Tapi standarnya dari minimal sampai maksimalnya berapa, Mas? Lebarnya ya, kalau di lebarnya sekitar berapa ini ya? 1, 2, 3, 4, sekitar 6, 7 ya. Itu rata-rata segitu juga ya? 1, 2, 3, 4, 8 lah. 8 meter. 8 meter. Kalau kebuka ya. Oke. Ini saya lihat kan ada yang melayang-layang di sana, Mas. Ya. Nah, saya mau tanya nih, dari lepas landas, take off-nya, sampai landing, itu butuh waktu berapa menit, Mas? Kalau untuk waktu itu relatif ya Pak ya, artinya tergantung, ini kan pertandingannya lintas alam. Jadi ini tugas yang diberikan oleh safety atas komite itu sekitar 50 kilo. Jadi bisa 1 jam, 2 jam, 3 jam ketika dia mendapatkan cuaca yang bagus. 1 jam, 2 jam itu di atas, Mas? Melayang-layang? Ya. Kan itu ada awan-awan itu pada melayang-layang, memanfaatkan panas bumi yang naik ke atas untuk menaikkan ketinggian dan mempertahankan ketinggian sehingga bisa menempuh jarak yang jauh. Gitu. Oke, jadi nah untuk perlombaan sendiri ya, itu harus ada ketentuan bagaimana itu, Pak? Jauhnya atau harus melintasi lintasan ini atau bagaimana? Ya, gimana itu, Mas? Ini lintas alam terbatas, itu ada tugasnya. Kamu harus ke
Semisal ke Jembatan Tuntang. Oh gitu. Setelah itu ke UIN Salatiga. Oh gitu. Setelah itu kembali ke Gunung Telomoyo, atau setelah itu ke Lingkar Salatiga, baru ke sini. Jadi ada rutenya gitu. Ada rutenya. Yang harus dilewati. Ya, itu namanya lintas alam terbatas. Oke. Lah, untuk mengetahui nih, ketika si penerbang ini sampai Jembatan Tuntang, Mas, sampai ke UIN, itu bagaimana? Ada? Kita ada GPS. Nah, GPS variometer itu yang katakanlah yang menjadi ibaratnya monitoringnya gitu ya? Iya, kalau semisal kalau kita selesai terbang, yang dinilai poinnya. itu. Oh, GPS itu di situ ada track lognya, itu nanti dari scoring akan di load, ya kan? Di load terus akhirnya kelihatan dia sampai atau enggak, jaraknya berapa itu. Oke. Nah, ini saya mau tanya juga nih. Di atas melayang 1 sampai 2 jam. Bisa lebih sih. Bisa lebih. Bisa lebih. Loh, 4 jam. itu nggak bisa bayangin nih. Itu ada bekal enggak ini, Mas? Minum misalnya. Ada bawa. Oh, bawa gitu ya. Minum bawa, atau semacam snack ciki-ciki. Itu bisa ngemil juga? Oh, kalau bisa aja. Oh, Oke. Yang mau mendarat ini. Sambil bisa dijelasin, Mas, mungkin Mas. Ya, ini salah satu penerbang Gandole yang baru mengerjakan tugas gitu. Ada yang tidak selesai juga gitu loh. Tidak selesainya gimana? Iya, karena kita kan menggunakan cuaca ya. Oh, jadi gitu. kadang ada yang rezekinya bagus, ada yang skillnya bagus, bisa menyelesaikan tugas gitu loh. Skillnya bagus, rezekinya kurang bagus, tidak bisa menyelesaikan tugas. Oke. Kan kita tinggal menerima ya pemberian yang di atas. Nah, tapi kembali lagi ketika profesional, artinya kan bisa mengendalikan pesawat itu untuk mengikuti arah angin apa gimana, Mas? Iya, yang jelas pada prinsipnya untuk take off dan landing kita harus menghadap arah angin, gitu ya. Wow. Wow, keren. Mas Koko, Ya, siap. ini kegiatannya mulai kapan nih, Mas? Kalau yang Telomoyo Cup sudah mulai dari tanggal 23. Cuma kalau yang untuk keramaian memang di tanggal 26, 27, 28. Oke. Untuk Telomoyo Cup yang ke-8 ini kita ada 3 event. Yang pertama Gandole, yang kedua para layang, yang ketiga trail run. Mungkin yang Gandole dimulai 23 sampai 28 untuk take off dari Gunung Telomoyo, landing di Candirejo. Di Desa Candirejo. Jadi untuk keramaian ada kesenian itu dimulai dari cuma Sabtu Minggu 26, 27, 28. Oke, bisa diperjelas, Mas, Candirejo itu di daerah mana ini? Oh, Candirejo itu masuknya Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Jadi tempat ini bersebelahan dengan Balung Gajah itu. Betul, ya, dekat Balung Gajah, karena untuk area pendaratannya atlet Gandole adalah di sawah dekat depan Balung Gajah. Mas, tempo lalu area pendaratan ini kan di Sraten Rawasari, Mas. Kenapa saat ini pilih lokasi ini, Mas? Ya. Kenapa pindah lokasi? Satu, yang pertama adalah sawahnya masih basah di sana, tidak ada sawah kering, belum panen. Sedangkan yang di Candirejo itu sudah kering semua karena pasca panen. Yang kedua? Yang kedua, para layang itu di tanggal 30 sampai 4 Agustus untuk take off di Gunung Gajah dan landing di lapangan Muncul Roboni untuk landingnya. Sama ada keseniannya juga, itu di tanggal 2, 3, 4 ada kesenian dan juga basar UMKM Kabupaten Semarang di lapangan Roboni. Oke, Mas. Lihat atlet di atas, mendarat di depan Balung Gajah. Dan juga ada kesenian mulai hari ini tanggal 26 sampai besok tanggal 28 setiap siang kita ada kesenian hiburan rakyat. Yang mau datang ayo ditunggu. Telomoyo Cup ini nasional ya, Mas ya? Internasional. Ya. Berapa jumlah peserta, Mas? Dari mana saja, Mas? Total untuk Gandole itu kita ada 33 peserta dari seluruh Indonesia dan ada 1 dari negara India. Itu ada 6 atlet. Ya, jadi kalau mau lihat yang ada pakai
Jan apa Sorba ada pokoknya itu yang India. Oke, sukses selalu Mas Siap. Koko beserta. Satu lagi Mas, Oke, yang tanggal 10-11 Agustus ada trail run. gimana itu Mas? Trail run itu dari Gunung Desa Nogosaren Getasan, rute 52 kilo ada itu yang mengelilingi Gunung Telomoyo. Wow. Lanjut turun sampai ke Boni, lewati Gedong, naik lagi ke Nogosaren. Itu di tanggal 10 dan 11 Agustus. Rangkaian Telomoyo Cup yang ke-8. Oke, Mas, ini yang mengadakan dinas mana ini Mas? Ini yang mengadakan adalah dari Java Air Mineral. Oke. Untuk panitia intinya, cuma memang kita bekerja sama dengan dinas, dari Dinas Pariwisata Kabupaten, dari UMKM Kabupaten, Dinas Pendidikan dan Olahraga, itu kita kerjasama, termasuk yang juga dari provinsi. Oke. Thank you Mas Koko. Siap.